Hai, para gangster pecinta film, selamat datang kembali di 25. Kota Las Vegas, Amerika Serikat yang sekarang bukan lagi Las Vegas yang dulu yang penuh dengan kemewahan. Las Vegas yang sekarang dihiasi dengan para zombie yang haus manusia. Karena sudah menjadi kota zombie, pemerintah menutup akses keluar masuk kota itu. Inilah yang terjadi dengan film Army of the Dead tahun 2021 yang disutradarai oleh Zack Snyder. Karena kota Las Vegas sudah ditutup, seorang pengusaha kaya menawarkan sebuah misi mustahil kepada kembaran saya, yaitu Dave Bautista. untuk mengambil uang senilai 200 juta dolar Amerika Serikat di dalam berangkas. Dan berangkas itu berada di kota Las Vegas, lebih tepatnya berada di kota zombie. Untuk menjalankan misi mustahil ini, Dave Bautista mengumpulkan timnya untuk menghadapi para zombie itu. Dan seperti biasa, sebelum dilanjut, jangan lupa subscribe ya gengs. Mari kita masuk ke cerita film. Film ini dibuka dengan pasukan militer Amerika Serikat yang mengangkut muatan dari Area 51. Seperti yang kita ketahui, Area 51 sangatlah banyak rahasia. Para militer itu tidak tahu apa yang sebenarnya mereka angkut. Di sisi lain dan di saat yang sama, ada pasangan yang baru saja menikah. Pasangan ini mengarah ke Las Vegas. Karena baru saja menikah, di perjalanan si perempuan memberikan bulu pekerjaan kepada si laki-laki. Tanpa memperhatikan jalan, pasangan yang sedang enak-enak ini menabrak mobil militer yang sedang mengangkut muatan rahasia itu. Kargo muatan itu terhempas. Seorang prajurit kemudian memberitahukan ke markas kalau mereka kecelakaan. Sementara melalui radio, semua prajurit disuruh meninggalkan muatan itu. Di saat mau meninggalkan muatan itu, para pasukan militer diserang zombie yang ada di dalam muatan itu. We need to get back. We need our help. There is no way. It's okay. It is so not okay. Prajurit yang sudah digigit dengan zombie kemudian berubah menjadi zombie. Para zombie itu kemudian menyerang sebuah kota di dekatnya, yaitu Las Vegas, dan menginfeksi sebagian besar populasi kota. Setelah populasi kota berubah menjadi zombie, ada sekelompok pejuang tangguh yang melawan para zombie dan mengumpulkan orang yang belum terinfeksi. Setelah intervensi militer yang gagal, pemerintah kemudian mengkarantina kota Las Vegas. Dan ini adalah Tanaka, pemilik kasino atau tempat judi di Las Vegas. Tanaka mendatangi mantan tentara bayaran yaitu Scott. Scott sendiri merupakan mantan pasukan militer yang membantai para zombie. Maksud dari kedatangan Tanaka adalah menyuruh Scott untuk mengambil uangnya senilai 200 juta dolar Amerika Serikat atau setara saat video ini dibuat. Dan uang itu berada di kasino miliknya di Las Vegas. Tanaka menyuruh Scott untuk mengumpulkan timnya kembali untuk mengambil uang itu. Dan sebagai imbalannya 50 juta dolar Amerika Serikat akan diberikan ke Scott dan timnya. Sementara 96 jam lagi kota Las Vegas akan dibom dengan pemerintah untuk memusnahkan para zombie. Di sebuah camp karantina di Las Vegas, ini adalah Kate, anak perempuan Scott. Kate menjadi sukarelawan di camp karantina itu. Fungsi dari camp karantina untuk mengkarantina orang-orang Las Vegas yang belum terinfeksi zombie. Dan ini adalah Gita, seorang ibu dengan 2 orang anak yang selamat dari infeksi zombie dan sekarang berada di camp karantina. Untuk bisa pergi dari camp karantina, Gita membutuhkan uang. Gita pun mempunyai niat untuk mengambil uang, dan uang itu berada di kota yang penuh dengan zombie. Kembali ke Scott, ternyata Scott terpaksa harus membunuh istrinya karena istrinya terinfeksi dengan zombie. Scott kemudian menerima tawaran Tanaka karena Scott juga sedang membutuhkan uang. Tanpa basa-basi, Scott mengumpulkan timnya kembali. Dan ini adalah Maria, orang pertama yang ditemui Scott. Maria sendiri menyimpan perasaan suka ke Scott, tetapi Scott tampaknya tak menyadarinya. Who else is on your crazy ass? Dan ini adalah Van, orang yang dengan senang hati membantai para zombie. Dan ini adalah Peters, seorang pilot yang tidak kenal dengan rasa takut. Dan ini adalah Guzman, seorang YouTuber dengan konten membantai zombie. Keren banget kontennya emang.
Dan yang terakhir, orang yang mampu membobol berangkas, dan ini adalah Dieter, orang yang mampu itu. What's your name? Scott Ward. Sorry? Scott Ward. Dieter Scott. Keesokan harinya mereka berkumpul. Ternyata Guzman mengajak kedua temannya yaitu Chambers dan Damon. Setelah pasukan kematian berkumpul, Tanaka menjelaskan cara kerjanya. Uang 200 juta dolar itu berada di berangkas dengan sistem keamanan yang mematikan. Para pasukan kematian harus mencari pemicunya. Setelah uang didapatkan, ada sebuah helikopter yang terbengkalai di menara tempat berangkas itu berada, dan helikopter itu untuk mengangkut mereka. A full day before the nuke ever leaves the launch pad. Easy peasy. Tiba-tiba Damon berubah pikiran, tidak ikut dalam misi mengambil uang itu. Damon mengetahui kalau mereka pasti semua akan mati. Dan ini adalah Martin, orang suruhan Tanaka untuk ikut dalam mengambil uang itu. Jalan keluar masuk Las Vegas sudah ditutup. Scott kemudian meminta bantuan anaknya untuk bisa sampai ke camp karantina. Dari camp karantina, para pasukan kematian dikenalkan dengan Lily. Lily sendiri orang yang sering menyelundupkan orang ke kota zombie untuk kepentingan masing-masing pihak. Lily, but Coyote sounds cool. Tak lama kemudian, Cat mengetahui kalau Gita sudah masuk ke kota zombie. Cat bersikeras untuk ikutan masuk. Cat ingin menolong Gita. Ya, kalaupun Gita masih belum dimakan dengan zombie ya. Escape. Semua tim Scott berkumpul. Tiba-tiba Lily mengajak satu orang lagi, yaitu penjaga cabul di camp karantina. Kematian sudah di depan mata dan para pasukan kematian mengarah ke arah kematian itu. Put your gun up, idiot. Di dekat pintu masuk, mereka melihat zombie yang terkapar di bawah sinar matahari. Lily menjelaskan bahwa zombie yang terkapar itu akan bangkit kembali jika hujan turun. Tak lama mereka berjalan, mereka bertemu dengan Valentine, yaitu zombie harimau. Setelah Valentine pergi, Lily menembak si penjaga cabul. Lily mengatakan kalau mereka harus ikut aturan yang ada di kota zombie. Aturan itu adalah memberikan imbalan kepada para alpha atau pemimpin zombie, supaya perjalanan mereka aman. Dan ini adalah Ratu Zombie, datang untuk mengambil imbalan yang diberikan. Listen, no, hi. Si penjaga cabul kemudian dibawa dengan Ratu Zombie ke gedung Olympus. Gedung Olympus sendiri merupakan rumah bagi para zombie, dan setiap para zombie mendapat mangsa baru, mangsa itu dibawa ke gedung Olympus. Para pasukan kematian kemudian melanjutkan perjalanan dengan Lily sebagai pemandu. Dan ini adalah suami dari Ratu Zombie, yaitu Zeus. Zombie pertama yang dari area 51. Ternyata Ratu Zombie sedang hamil, sedang mengandung anak Zeus. Kembali ke pasukan kematian, para pasukan ini kemudian melewati jalan aman, tetapi mereka harus melewati zombie yang sedang tidur panjang. Lily mengatakan dilarang untuk menyentuh zombie itu ataupun menyoroti matanya, nanti para zombie itu bisa terbangun. Untuk mempermudah, Scott kemudian meninggalkan jejak dan melanjutkan perjalanan. Saat mereka melewati para zombie, Chambers berada di belakang, lebih tepatnya di belakang Martin. Martin kemudian membuang jejak yang ditinggalkan Scott. Karena Chambers tidak suka dengan Martin, Martin kemudian melakukan itu. Tidak sengaja Chambers menyenggol para zombie dan para zombie itu pun terbangun. Saat sudah sampai di pintu keluar, Martin mengunci pintunya supaya Chambers dimakan dengan zombie. Chambers berhasil keluar, tetapi sudah digigit dengan zombie. Dengan terpaksa, Guzman harus membunuhnya. Para pasukan kematian kemudian sampai di gedung kasino milik Tanaka dan mereka mulai masuk ke gedung itu. Di dalam gedung, ternyata Tanaka pernah mengirim tim untuk mengambil uang itu, tetapi tim itu gagal. Scott kemudian membagi tugas. Peters menyiapkan helikopter yang ada di menara. Martin dan Lily berjaga di pintu luar. Dieter, Van, dan Guzman mengarah ke berangkas, sementara Scott dan Cat mencari generator untuk menghidupkan gedung itu kembali. Saat sedang berjaga di luar, Martin mengatakan ke Lily kalau dia mau mengambil darah Ratu Zombie untuk Tanaka. Martin kemudian memancing Ratu Zombie untuk datang. Setelah datang, Martin menembakkan jeratan ke Ratu Zombie. Ternyata Martin tidak hanya membutuhkan darah Ratu Zombie, tetapi membutuhkan kepalanya. Dari gedung Olympus, Zeus mendengarkan teriakan istrinya. Sementara Lily merasa marah ke Martin. Lily mengatakan kalau Zeus menemukan Ratu Zombie di penggal kepalanya, Zeus akan marah besar.
What are they gonna do? Beralih ke brankas. Untuk menemukan pemicu jebakan yang mengarah ke brankas, Van menyuruh zombie untuk berjalan ke arah brankas dengan umpan tangan zombie yang sudah dimasukkan ke oven. Di saat yang sama, para pasukan kematian melihat di berita kalau pengeboman ke Las Vegas alias kota zombie jadwalnya dimajukan 24 jam. Itu berarti para pasukan kematian tinggal mempunyai waktu 1 jam lagi untuk pergi dari kota zombie. Para pasukan kematian kemudian berkumpul di depan brankas. How long will take you to open it? Di sisi lain, Zeus sudah menemukan istrinya yang kepalanya sudah dipenggal. Zeus yang sedang berduka kemudian membawa ratu ke gedung Olympus. Setelah sampai di gedung, Zeus membelah perut ratu zombie dan mengambil bayinya. Zeus marah besar, menyuruh pasukannya untuk membantai para pasukan kematian. Beralih ke pasukan kematian, brankas itu ternyata berhasil dibuka. Di saat semua orang sibuk memasukkan uang ke tas, Kate menghilang. Kate pergi mengarah ke gedung Olympus untuk mencari Gita. Barangkali Gita masih hidup. Di saat itu pula, pasukan Zeus mengarah ke gedung kasino milik Tanaka untuk membantai para pasukan kematian. Scott kemudian mau mencari Kate ke gedung Olympus. Saat mau naik ke lift, di dalam lift sudah ada para zombie. Maria sudah tewas, yang lain kemudian berusaha pergi lewat jalan yang dipimpin dengan Martin. Sementara Van dan Dieter masih sibuk memasukkan uang ke tas. Ternyata Martin menjebak mereka. Tanaka tidak peduli dengan uang itu. Kepala ratu zombie itulah yang diinginkan dengan Tanaka. Tanaka doesn't give a shit about the money. Sementara Zeus sudah sampai di brankas. Zeus sendiri merupakan zombie terkuat dan tahan dengan tembakan kecuali otaknya. Sementara itu Lily berusaha menjebol dinding. Setelah dinding berhasil dijebol tetapi Van tidak sanggup melawan Zeus. Tiba-tiba Dieter mengorbankan nyawanya dengan memasukkan Van ke dalam brankas dan menutup brankas itu. Beralih ke si biadab Martin. Martin berjalan mengarah pergi dari gedung. Untuk membuat kondisi aman, Martin mau memegang kepala ratu zombie. Tetapi tas yang berisi kepala ratu zombie isinya sudah berubah, ada yang menggantinya. Dan si biadab Martin pun tewas di tangan Valentine. Beralih ke Guzman, Scott dan Lily. Mereka mengarah ke lobi untuk mengarah ke rooftop, tetapi mereka harus berhadapan dengan para zombie dulu. Di tengah pertarungan, Guzman digigit dengan zombie. Dengan terpaksa, Guzman meledakkan dirinya sendiri. Scott dan Lily kemudian mengarah ke atas. Sesampainya di atas, Zeus ikut ke atas juga. Dengan cepat, Lily membuka tasnya. Ternyata kepala ratu zombie berada di tas Lily. Lily menodongkan pistol ke kepala ratu zombie dan itu membuat Zeus takut. Lily menyuruh Scott untuk pergi sementara Lily akan menghadang Zeus. Saat perhatian Lily teralihkan, Zeus dengan cepat melemparkan senjata ke Lily. Tak mau tinggal diam, Lily melempar kepala ratu zombie ke bawah. Beralih ke Kate. Kate sedang berada di gedung Olympus untuk menolong Gita. Di saat yang sama, Scott datang ke gedung Olympus untuk menolong Kate. Saat Kate mengarah pergi, zombie si penjaga cabul datang. Kate melepaskan tembakan dan Scott mendengar suara tembakan itu. Sementara Zeus juga sudah berada di gedung Olympus. Scott kemudian datang tepat waktu untuk menolong Kate. Sesampainya di rooftop, Peter sudah tidak ada. Tiba-tiba datang suara helikopter, dan itu adalah suara Peters. Peters datang kembali. Sebelum helikopter itu terbang, Zeus datang ke rooftop. Zeus juga mau ikutan naik. Di dalam helikopter, Zeus berhadapan dengan Scott. Scott melepaskan tembakan. Ternyata tembakan Scott mengenai Peters. Saat sedang melawan Zeus, mereka melihat bom yang sedang mengarah ke kota zombie. Dalam pertarungan, Scott digigit dengan Zeus. Di saat yang sama, bom itu sudah meledak. Scott pun menembak kepala Zeus dan gelombang kejut dari bom itu menyebabkan helikopter jatuh. Setelah helikopter jatuh, Kate masih selamat. Kate kemudian menghampiri Scott yang sedang sekarat. Selayaknya ayah dan anak, mereka pun meneteskan air mata. Scott kemudian memberikan uang yang berada di kantongnya. Tiba-tiba Scott berubah menjadi zombie.
Kate dengan terpaksa harus membunuh ayahnya. Di sisi lain dan di saat yang sama, Tanaka melihat di berita kalau Las Vegas sudah dibom dan misi Tanaka untuk mengambil kepala Ratu Zombie gagal total. Setelah kota zombie dibom, ternyata Van masih selamat dengan sembunyi di dalam rangkas. Dengan membawa uang, Van jalan sambil meminta pertolongan. Van kemudian melihat mobil. Van pun pergi dari Las Vegas dan mengarah ke Utah. Setelah berada di Utah, Van mau menyewa sebuah jet pribadi untuk mengarah ke Mexico City. Di dalam jet pribadi, Van menikmati hidupnya dengan sementara. Tiba-tiba badan Van sempoyongan, bukan karena minumannya ini ya. Van kemudian pergi ke kamar mandi. Di dalam kamar mandi ternyata Van sudah digigit dengan zombie. Dan film ini pun selesai. Dengan durasi 2,5 jam, film ini bisa dibilang ribet dengan gado-gado cerita yang mau disampaikan dan hasilnya menjadi setengah-setengah. Tetapi untuk openingnya sangat apik dan tidak bertele-tele, menurut saya ya. Fakta menarik dari film ini, masih ingat dengan berangkas yang menyimpan uang senilai 200 juta dolar? Berangkas itu mempunyai nama Götterdämmerung. Zack Snyder menyisipkan seni masa lampau di film ini. Nama itu diambil dari kisah opera Jerman di tahun 1800-an yang menceritakan peperangan beragam makhluk dan para dewa. Kalau kamu ada fakta lainnya tentang film ini, silahkan di kolom komentar ya. Masih banyak pertanyaan yang belum terjawab di film ini, seperti asal-muasal dari Zeus. Yang kita tahu Zeus berasal dari area 51. Apa Zeus buatan manusia atau virus atau mungkin alien atau lalu apa tujuannya? Selaku penulis dan sutradara film ini, Zack Snyder sudah mempunyai ide gila kemana arahnya kelanjutan dari film ini, jikalau penonton banyak mengharapkan kelanjutannya. Mari kita tunggu saja seberapa gila sih ide gila itu. Dan itulah tadi cerita dari film Army of the Dead. tahun 2021. Terima kasih semuanya, kritik dan saran silahkan komen di bawah. Jangan lupa bahagia. Sampai jumpa di cerita film selanjutnya.